Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat online, khususnya seluruh rekan dan rekan kita seluruh Indonesia. Sahabat online, kali ini PAC Sulan mengadakan ngopi atau ngobrol perkara iman mengenai apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari virus corona. Dalam hal ini kita akan ngobrol langsung dengan sang pemateri, yaitu Gus Nun yang ada di samping saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bebas dari corona. Iya, alhamdulillah bebas dari corona. Ini sedang viral-viralnya, Iya, melebihi artis Korea. Ya. Nah, corona ini. Jadi menurut pandangan agama Islam, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari virus corona? Karena banyak orang yang tidak tahu akan corona, tetapi sok-sokan membicarakan corona sampai tidak ingin makan ataupun bekerja karena takut dengan corona. Monggo Gus. Terima kasih atas sebuah pertanyaannya. Kalau ditanya virus corona itu apa, saya sendiri nggak tahu karena saya bukan kapasitasnya untuk bercerita tentang itu. Satu hal yang mungkin bisa saya berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian, bahwa Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Ma khalaqta hadza batila. Allah itu menciptakan sesuatu tidak main-main, pasti ada hikmah di balik itu. Nah, yang ingin kita sampaikan mungkin hikmah dari kejadian adanya virus corona atau COVID-19. Kalau kita kembali kepada sisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menurunkan hal yang seperti itu, ada baiknya kita bermuhasabah kembali kepada diri kita supaya keimanan kita itu semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salah satu atau sebagian hikmah adanya virus corona adalah bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segalanya buat kita, dan kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Ketika Allah berkehendak sesuatu, tidak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa menolaknya. Sebaliknya, ketika Allah tidak berkehendak, maka siapapun tidak ada yang bisa memaksakan apa yang akan terjadi. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah bahwa manusia sebagai hamba Allah tentu sangat terbatas segalanya, mempunyai kekurangan, walaupun di sisi lain mungkin punya kelebihan. Nah, kekurangan dan kelebihan ini menjadi sifat manusia yang umum dan yang menjadi identitas kemanusiaan kita. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa kita hidup ini selalu berdampingan, karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan manusia disebut makhluk sosial. Oleh sebab itu, maka dengan adanya kejadian ini, mari kita mencoba berbagi dengan orang lain, siapapun kita dan dimanapun mereka, sahabat kita, saudara kita, untuk saling mengingatkan, saling memberi kebaikan kepada sesama. Apa yang disampaikan oleh baik itu pemerintah atau masyarakat, ulama atau siapapun, kita mencoba mengedukasi, memberi pengertian apa sebenarnya yang terjadi, yang kita sedang alami, bahwa ini sebuah ujian, boleh dikatakan seperti itu. Untuk itu mari kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita, dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kejadian ini bisa menjadi sebuah momentum kita untuk lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk tanggapan, kan sekarang lagi ramai juga antara pro dan kontra soal keputusan pemerintah untuk mengurangi aktivitas kerumunan seperti sholat Jumat ataupun sholat jamaah dan acara-acara PHBI. Itu banyak yang menanggapi pro dan kontra. Mungkin yang pro dengan pemerintah setuju, tapi yang kontra ini banyak yang mengatakan ya mungkin pemerintah sedang tidak memihak ke orang Islam atau bagaimana. Jadi tanggapan kita selaku sahabat Nahdien atau kalangan Nahdien itu harus bagaimana menyikapi keputusan pemerintah tersebut?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Sebagian ulama tafsir mengatakan ulil amri minkum adalah orang yang punya kebijakan, punya kuasa untuk hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang memahami, lalu dekat kepada Allah. Jadi ketika pemerintah, dan kita yakin pemerintah kita adalah pemerintah yang baik, pemerintah yang sayang kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Ketika pemerintah mempunyai kebijakan, dan itu memang sudah dipertimbangkan oleh berbagai pakar, berbagai ahli, baik dari sisi agama, dari sisi medis dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita sebagai orang yang cinta tanah air dan juga cinta bangsa, mestinya ditanggapi secara positif. Kalau toh pemerintah mengadakan kebijakan yang seperti itu, tujuannya kita yakin itu baik, supaya masyarakat bisa terhindar dari dampak-dampak tertularnya penyakit corona atau COVID-19. Jadi kalau kita ikuti saran pemerintah, saya kira baik-baik saja, karena pemerintah tidak sendiri, pemerintah juga ada berbagai ahli, baik itu dari sisi ahli kesehatan, sisi ahli agama dan lain sebagainya. Jadi kebijakan itu tidak sembarangan atau tidak asal-asalan. Saya kira itu baik, kita ikuti saja, dan kita apa yang disarankan oleh pemerintah kita ikuti, gitu, supaya kemaslahatan kita di masyarakat juga menjadi lebih baik lagi. Kalau toh ada pro kontra itu biasa, ya, maka tugas kita adalah memberi edukasi kepada masyarakat kenapa pemerintah memberi kebijakan yang seperti itu. Saya kira kalau mereka semua bila diberi pemahaman, ya insya Allah semuanya akan memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Kira-kira seperti itu. Dan kan sekarang banyak juga ini pertanyaan dari sahabat online semua, bahwasanya banyak yang menghubung-hubungkan penyakit ini dengan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Apakah itu benar, Gus? Maksudnya banyak yang ketakutan, apakah memang benar atau tidak gitu. Jadi supaya kita lebih tenang dan lebih tumakninah untuk beribadah, mohon penyampaiannya untuk kami semua biar paham. Oh ya, dan itu, dan saya agak sedikit juga tahu di masyarakat keresahan yang terjadi karena hal-hal yang ya, simpang siur dengan hal itu. Kalau kita berpikir secara kembali kepada keimanan kita, ya, bisa juga ya tidak, karena kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya tahu mungkin gejala-gejalanya. Jadi kita ambil hikmahnya. Kalau memang itu dikaitkan yang seperti itu, kan mestinya kita akan semakin meningkatkan keimanan kita, bukan menjadi resah, bukan menjadi panik dan lain sebagainya. Justru hal yang seperti itu supaya masyarakat itu lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, sekali lagi, kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diramalkan. Rasulullah sendiri pernah ditanya oleh dalam sebuah riwayat oleh malaikat Jibril, apa itu kiamat? Rasulullah menjawab, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dijabarkan oleh Rasulullah ciri-cirinya. Salah satu cirinya adalah di mana keadaan di dunia ada sebuah musibah yang secara menyeluruh, misalnya penyakit yang seperti kita rasakan seperti ini. Ya, mungkin bisa saja seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa hal itu mestinya menjadi sebuah motivasi buat kita untuk lebih meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi kekhawatiran atau kepanikan. Saya kira itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Soalnya banyak yang ketakutan atau mempersiapkan bekal sehingga tidak mau berbagi dengan tetangganya, hanya untuk sendiri. Justru itu yang jadi negatif. Saya kira yang jadi negatif. Itu kita sekali lagi kita hidup ini berdampingan, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena itu berbuat baiklah kepada siapa saja, kita pun mendapat kebaikan dari orang lain. Justru kalau misalnya egois seperti itu malah menjauhkan diri kita dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.